Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik RA ingin mendemokan dan menjelaskan mengenai algoritma pemrograman iteratif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur algoritma, yaitu yang pertama adalah runtunan. Di mana runtunan itu merupakan salah satu program dengan permasalahan yang sederhana pada umumnya, berisi instruksi tanpa adanya proses dalam perulangan atau dalam percabangan. Nah, di sini contohnya itu kita bisa implementasiin ke salah satu, kita ingin mengukur luas persegi panjang dengan sintaks R. Nah, di mana luas persegi panjang itu kita ketahui rumusnya adalah panjang kali lebar gitu ya. Salah satu inputannya itu adalah misalnya kita set panjangnya itu adalah 3 dan lebarnya itu adalah 5. Terus ketika kita jalanin, dia akan mengeluarkan hasil sebesar 15. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemilihan atau percabangan, di mana pada umumnya suatu langkah gitu tidak dapat memenuhi satu persyaratan tertentu, sehingga kita itu perlu memenuhi satu persyaratan tertentu, di mana dia itu membutuhkan struktur percabangan agar memenuhi beberapa persyaratan. Di mana percabangan yang mungkin terjadi dalam hal ini salah satunya adalah kita ambil pada salah satu kasus gitu, dengan satu kasusnya saja. Misalnya kita ingin memeriksa suatu bilangan itu kurang dari 20 atau enggak. Dan di sini kita inputin suatu bilangannya itu adalah 19 misalnya ya. Jadi di sini logikanya adalah if bilangan kecil dari 20, itu kita akan keluarin printnya itu adalah bilangan itu kurang dari 20. Dan kalau misalnya dia ngeluarin selain dari itu, atau dia besar ya dari 20, akan ngeluarin output false. Misalnya ini karena dia bilangannya 19, ketika kita jalanin, itu dia akan ngeluarin output bilangan itu kurang dari 20. Kalau misalnya kita masukin bilangannya itu 22. Kalau misalnya 22, berarti outputnya adalah false. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan untuk percabangan di antara dua kasus dan tiga kasus atau lebih. Jadi sama seperti sebelumnya, yang satu kasus, pemilihan atau percabangan itu intinya merupakan suatu langkah yang tidak dapat dipenuhi langkahnya karena satu persyaratan itu tidak terpenuhi, sehingga langkah tersebut akan dialihkan percabangannya sehingga dapat memenuhi beberapa syarat. Ya, jadi sama seperti satu kasus, di antara dua kasus ini dia dia akan apa namanya? Di antara dua kasus ini dia akan ada yang memenuhi syaratnya. Oke, jadi kita akan langsung implementasikan saja dua dan tiga kasus apa atau lebih. Untuk yang pertama ada dua kasus. Nah, untuk dua kasus ini, kenapa disebutnya dua kasus? Karena outputnya eh, kemungkinan itu ada dua ya. Bisa jadi karena di sini algoritmanya mengecek kategori usia, jadi kemungkinan itu bisa dua, anak-anak dan remaja. Makanya ini disebut kategori dua kasus karena apabila jika bukan anak-anak maka remaja. Beda seperti satu kasus ya teman-teman. Jadi kalau misalnya satu kasus itu kalau misalnya eh, bilangannya yang sesuai, maka akan outputnya yang tersebut itu. Oke, untuk yang pertama, kita akan membahas eh, ka- apa kode dari dua kasus. Nah, di sini ada codingan mengecek kategori usia, di mana kita akan memasukkan input usianya itu 13 tahun. Nah, untuk algoritmanya ini, jika usia kurang dari sama dengan 12, maka itu akan disebut anak-anak.
Nah, jika selebihnya maka remaja. Nah, di sini cuma ada dua kemungkinan, yaitu anak-anak atau remaja. Nah, karena di sini inputannya 13, maka kemungkinan akan remaja ya, sama begitu. Jika kita inputnya 10 ke anak-anak. Lalu apa yang terjadi jika inputnya itu lebih dari 20 tahun, karena apa normalnya lebih dari 20 tahun itu bukan remaja ya. Itu udah mau disebut dewasa. Nah, untuk itu maka karena cuma dua kasus doang, jika usianya kurang dari 12 maka itu anak-anak. Maka jika lebih dari 12 tahun maka dihitungnya sebagai remaja. Jadi mau umurnya 50 tahun pun maka outputnya akan disebut remaja. Lalu untuk yang tiga kasus atau lebih, kita mempunyai percobaan tiga kasus nih. Apa namanya? Tiga jenis percabangan. Yang pertama, untuk mengecek nilai, itu nilainya rendah atau sedang atau tinggi. Nah, algoritmanya bagaimana? Penjelasannya, jika nilai kurang dari 50 maka akan dikategorikan sebagai rendah. Lalu jika nilai itu lebih dari 50, kurang dari sama dengan 50, salah, lebih dari sama dengan 50, tetapi nilai tersebut kurang dari sama dengan 80, maka akan dikategorikan sebagai sedang. Selain itu, maka kategorinya tinggi. Ya. Nah, karena di sini ada tiga kasus, jadi kemungkinan nilai inputannya 75. 75 itu kurang dari 50 dan lebih dari 50 dan kurang dari 80. Jadi kemungkinannya itu outputnya adalah sedang ya. Nah, kalau kita ganti inputnya itu misalkan 100, karena dia lebih dari 50 dan juga lebih dari 80, maka inputnya tinggi. Apa yang terjadi jika inputnya itu kurang dari 50 ya teman-teman? Maka hasil inputannya itu rendah. Oke. Nah, jadi inti dari percabangan, algoritma percabangan itu, jadi apabila suatu langkah itu tidak memenuhi persyaratan, maka akan dialihkan ke persyaratan selanjutnya dan seterusnya sampai eh, langkah tersebut itu mengeluarkan output yang sesuai persyaratannya. Oke, jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan dan perulangan while dan perulangan for. Baik, yang pertama di sini mulai dari perulangan for, di mana di sini ada kode membuat vektor X berisi nilai 15, yaitu 15, 18, 10, 8, dan 20. Lalu di sini kita akan menghitung panjang vektor. Lalu di sini ada perulangan for ini dimulai dari elemen kedua I sama dengan 2 hingga elemen terakhir N. Lalu di sini ada if yang berarti setiap kali perulangan terjadi jika elemen saat ini XI lebih besar dari elemen pertama X1. Maka si elemen pertama ini akan disimpan sementara dalam variabel, lalu elemen pertama ini X1 diganti dengan elemen saat ini XI, lalu elemen saat ini XI diganti dengan elemen yang disimpan yaitu elemen A. Lalu di sini serta nilai terbesar dari vektor ini ada di awal. Mereka berada di posisi pertama itu X1 dan variabel ini akan menyimpan nilai tersebut. Nah, hasil perulangan ini disimpan dengan angka 20 di sini. Baik.
Nah, selanjutnya kita ke perulangan while. Di mana perulangan while ini dijelaskan bahwa X, nilai awal itu adalah X sama dengan 1, E sama dengan 2, dan toleransi 10 min 5. Di mana perulangan while ini berjalan selama nilai E, perulangan while ini berjalan selama nilai E, yaitu selisih antara nilai baru dan nilai lama X lebih besar dari toleransi yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada iterasinya. Di sini terjawab ya bahwa nilai X yang lama disimpan di C, nilai X diperbarui menggunakan rumus, lalu di sini ada X sama dengan X, 5X pangkat 2 dikurang 1,25 per 10X. Lalu nilai E-nya diperbarui dengan menghitung nilai selisih absolut antara nilai baru X dan nilai lama. Nah, ketika nilai S sudah lebih kecil dari toleransi, perulangan berhenti dan nilai akhir X serta E ditampilkan. Di sini kita tampilkan nilai X. Nilai X 0,5. Nah, di sini kita simpulkan bahwa nilai E ini menunjukkan, di sini nilai E ini menunjukkan seberapa kecil selisih di antara iterasi terakhir dan sebelumnya, sesuai dengan batas toleransi yang telah ditentukan. Lalu perulangan for ini menukar nilai dalam vektor dan menetapkan nilai terbesar di posisi pertama. Kalau perulangan while itu digunakan untuk menemukan solusi numerik dari persamaan menggunakan mode iteratif. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan dari teman saya tadi, di mana di sini saya akan membahas tentang pengurutan atau short. Nah, sebelum itu mari kita bahas apa sih itu pengertian dari pengurutan atau short dalam algoritma iteratif ini. Nah, jadi pengurutan atau short adalah proses mengatur elemen-elemen dalam suatu kumpulan data sesuai dengan urutan tertentu, seperti urutan menaik atau menurun, dari mulai terbesar ataupun terkecil. Nah, mari kita lihat langsung saja ke contoh. Misalkan kita diberikan studi case, di mana kita diberikan X1 merupakan kumpulan dari data-data, yaitu 15, 18, 10, 8, dan 20. Dan kita akan mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, marilah kita eh, kita berikan algoritmanya. Yang pertama pasti kita harus mulai terlebih dahulu. Yang kedua, kita akan membaca atau memasukkan nilai dari data tersebut, di mana X1 ini sama dengan 15, 18, kemudian 10, 8, dan 20. Nah, kemudian setelah kita memasukkan data atau X1-nya, kita akan memberikan eh, N sama dengan 5. Nah, ini algoritmanya. Kemudian kita harus tahu bagaimana, tadi kita sudah memberikan XI di situ. Nah, tapi kita belum tahu itu apa, I-nya itu apa. Nah, karena itu kita berikan I-nya itu sama dengan 1, dan J sama dengan I plus 1. I plus 1. Nah, kemudian kita masuk ke percabangannya, bagaimana kita untuk mensortir atau eh, mengurutkan dari terkecil menjadi terbesar dengan cara jika sebentar. Nah, jika xi lebih kecil dari xj, maka
lanjut ke langkah 7. Ke langkah 7 atau langkah selanjutnya. Nah, ketika tidak memenuhi atau selainnya dari XI lebih kecil daripada XJ, atau dengan kata lain XI lebih besar dari XJ, maka slide-nya itu maka pertukarkan nilai X, XJ dengan XI. Nah, kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya tadi ketika ia memenuhi, di mana XI lebih kecil daripada XJ. J sama dengan J plus 1. J sama dengan J plus 1. Nah, kemudian kita sortir lagi dengan cara menggunakan percabangan. Jika J lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan N, maka lanjut ke langkah 6. Sebelumnya atau langkah 6. Nah, kemudian ketika tidak memenuhi atau selainnya, maka I sama dengan I plus 1. Dan J I plus 1. Dan J sama dengan I plus 1. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah itu kita akan membuat jika I lebih kecil dari N, jika yang tadi memenuhi, maka print dari XI-nya tadi. Di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Kemudian kita akan membaca data XI tadi yang sudah kita berikan. Kemudian selesai. Nah, ini dia alur atau algoritma dari pengurutan atau short data di sini. Nah, mungkin kita langsung saja langsung ke kodenya. Kita langsung mencontohkan dalam bentuk kode. Pertama, kita tahu tadi langkah pertama kita harus memasukkan nilai X, di mana kita harus memasukkan nilai X tadi. Kita membuat list terlebih dahulu, di mana nilainya itu 15, 18,
10, 8, dan 20. Nah, kemudian kita akan masukkan N, masukkan len. Nah, seperti ini. Lalu kita run saja. Kita akan run. Oke, kita lanjut. Jadi pertama kita tentunya harus masukkan dulu nilai dari data-data yang ingin kita urutkan. Yang pertama itu dengan cara X, kita masukkan vektor, lalu kita masukkan data-datanya di sini 15, 18, 10, 8, dan 20. Nah, di sini kita menetapkan vektor X dengan nilai-nilai yang akan diurutkan. Kemudian N dimasukkan kepada length X itu menghitung panjang dari vektor X tadi. Nah, kemudian kita langsung masuk ke bagaimana cara mengurutkannya dengan cara perulangan for dan while. Nah, for loop berjalan dari elemen pertama hingga elemen ke n-1 untuk mengurutkan proses perbandingan elemen. Kemudian juga while loop atau perulangan while itu melakukan perbandingan antara elemen yang sedang diurutkan, yaitu si xi ini dengan elemen-elemen berikutnya atau xj, yang dimana j tadi kita tahu bahwa i plus 1. Jadi j merupakan kelanjutan dari xi. Nah, maka mereka akan ditukar menggunakan variabel sementara. Kemudian proses ini berlanjut terus-menerus sampai semua elemen terurut. Nah, yang ketiga, yang terakhir di sini, kita langsung saja mengurutkan data dari outputnya. Output kita mengeluarkan output dari apa yang sudah kita urutkan dan menambahkan output data yang diurutkan adalah hasil dari looping tadi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ini hasil dari yang kita urutkan. Baik, mungkin cukup sampai sini saja penjelasan dari saya mengenai pengurutan atau short data. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.